Ya, selamat pagi buat sahabat-sahabat semua. Salam pengadaan di pagi hari ini. Sebelum kegiatan, saya ingin menyampaikan satu pembahasan yang mungkin ini jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman Pokja pemilihan ya. Ini karena apa? Karena tugas Pokja pemilihan adalah menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya bahas adalah selalu pertanyaan yang muncul. LKPP mengeluarkan model dokumen pemilihan. Apakah itu berarti Pokja pemilihan itu dapat memodifikasi atau merubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam EKP yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dari PPK dan Pokja pemilihan. Nah, teman-teman semua, memang pertanyaan ini sangat menarik ya. Jadi semenjak LKPP mengeluarkan ya mengganti standar dokumen pemilihan menjadi model dokumen pemilihan dan ditambah dengan kalimat bahwa di ketentuan umum ya itu Pokja pemilihan dapat menyesuaikan dokumen pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan atau melabrak dari ketentuan perundang-undangan. Nah, kalimat ini seolah-olah menjadi liar ya di Pokja pemilihan sehingga Pokja pemilihan itu bereksploitasi ya dengan memodifikasi baik itu sebagian atau keseluruhan sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh LKPP sebagai lembaga kebijakan pembuat regulasi ini hanya sekedar regulasi yang dibuat oleh LKPP. Jadi tidak dipakai oleh sebagian UKPBJ ya. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini adalah kita harus masuk dulu ya bahwasannya yang dimaksud dengan Pokja pemilihan menyesuaikan dokumen pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya apa? Kita kembali kepada definisi dari apa dokumen pemilihan itu disusun. Ya. Di lampiran pedoman 2 itu jelas sekali bahwa dokumen pemilihan ini disusun berdasarkan hasil review dokumen persiapan pengadaan PPK. Jadi yang bisa disesuaikan kembali adalah syarat-syarat yang tentunya sudah dibuat oleh PPK dan tentu dari hasil review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Jadi peletakannya bukan mengedit ya atau menghilangkan terkait kriteria dan tata cara evaluasi yang ada di KP, tetapi syarat inilah yang nanti diletakkan disesuaikan kembali ke dalam LDP. Nah, artinya apa? Selama itu bukan tambah syarat yang dimana IKP tersebut belum menguraikan kriteria terkait dokumen tambah syarat, maka segala bentuk yang ada di dalam IKP itu tidak bisa dirubah atau disesuaikan kembali ataupun dihilangkan oleh Pokja pemilihan karena sifatnya mengikat. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan ya berkaitan dengan kenapa saya mengatakan itu mengikat di dalam ketentuan IKP. Kita tahu bersama untuk membuat sebuah IKP itu ya satu angka saja ya LKPP itu sudah ya mengakomodir melihat dari sisi aspek sosiologisnya. Artinya apa? Di dalam membuat IKP ya. Jadi banyak hal-hal yang dipastikan oleh LKPP berkaitan dengan prinsip ya. Terutama adalah prinsip bersaing terbuka dan tentunya tidak diskriminatif. Yang artinya apa? Jangan sampai peserta-peserta yang ingin ikut tender itu tidak bisa memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Contohnya saja, pada saat kita bicara tentang pengalaman personil. Nah, kenapa sih pengalaman personil itu tidak ditetapkan sebagai referensi saja? Kenapa LKPP meletakkan opsional atau yaitu dapat menyampaikan terhadap pengalaman kerja ya, riwayat pengalaman kerja. Ini ada unsur ada unsur yang dipikirkan oleh KPP. Jadi kita masuk saja kepada kenapa tidak referensi saja? Karena tidak semua tenaga kerja konstruksi ya itu punya referensi. Beda dengan konsultan, ya itu pasti ada referensinya. Sehingga apa? Sehingga KPP pun memudahkan bahwa jangan sampai dengan adanya referensi itu peserta itu merasa tidak bisa bersaing atau mungkin ikut ya di dalam persyaratan-persyaratan yang nantinya tentunya akan membatasi terhadap keterlibatan pelaku usaha tersebut ikut dalam tender tersebut. Karena kita tahu bersama untuk mendapatkan referensi itu tidak semudah yang kita kira ya. Nah, maka dari itu dibukalah itu opsional untuk dapat dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja. Jadi teman-teman tidak bisa di sini mengganti dengan dan atau menghilangkan riwayat pengalaman kerja tersebut sehingga memaksakan personil tersebut peserta ya yang mengusulkan personil tersebut harus menyampaikan referensi. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah semua yang ada dalam EKP itu tidak dapat diotak-atik
ya, walaupun model. Cuma kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan tipe yang tidak sinkron dengan lampiran pedoman 2-nya, itu dapat disesuaikan kembali. Contoh misalkan di lampiran 5 itu nomor MDP 19 ya. Itu ada KSO kecil, dapat ber-KSO dengan kecil. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kembali itu kembali kepada aturan yang ada. Jadi merubah atau menghapus kecil dan kecil tersebut, karena memang di konstruksi tersebut tidak ada namanya KSO kecil dan kecil. Nah, teman-teman semua, jadi artinya apa? Jangan sampai kita berpikiran liar ya, bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada di KP tersebut bisa dirubah. Saya menyatakan tidak bisa dirubah, walaupun sebagian ya itu harus benar-benar standar ya, karena itu adalah kriteria yang tata cara evaluasi yang diatur oleh unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh di dalam pedoman 2 ya. Unsur pasal teknis itu metode pelaksanaan, personil manajerial, peralatan, dokumen RKK dan subkon tersebut sudah diatur kriteria dan tata cara evaluasinya. Jadi itu yang disampaikan pada teman-teman semua, jangan sampai teman-teman itu membuat dokumen sendiri ya. Karena untuk membuat sebuah dokumen pemilihan ya, itu benar-benar butuh waktu, bukan sehari 2 hari, tapi bisa lebih dari 6 bulan ya. Baik, terima kasih, dan video selanjutnya nanti kita bahas ya terhadap kasus-kasus lain. Salam pengadaan.